Seiring makin terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia, perekonomian telah menunjukkan pemulihan. Namun perekonomian Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan global, yakni tingginya inflasi di sejumlah negara yang memicu aksi agresif Bank Sentral dalam melakukan normalisasi kebijakan moneter dan pada akhirnya dinilai akan memicu resesi. Lalu bagaimana pemerintah menyikapinya? Untuk membahasnya saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia, Wakil Menteri Keuangan Bapak Swahasil Nazara. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak Bagaimana Sinta. kabarnya Pak? Baik, sehat-sehat semua ya. Iya, Bapak, jika kita membahas mengenai fundamental dan juga daya tahan ekonomi kita begitu ya Pak, beserta tantangannya, sebetulnya faktor-faktor apa saja yang menjadi penopang dan juga pendorong pertumbuhan dari ekonomi kita untuk saat ini Pak? Pertama tentu geliat ekonomi kita lihat sudah cukup robust ya. Selama satu semester 2022 ini kita lihat bahwa kegiatan ekonomi berlanjut terus. Kita ada serangan COVID ya, varian baru BA4, BA5, tetapi karena cukup mild maka kegiatan ekonomi berlanjut terus. Kalau kita ingat setahun yang lalu Agustus 2021 itu adalah hari-hari puncaknya kita kena Delta. Nggak ada yang berani keluar. Tapi sekarang setahun kemudian dengan varian yang baru ini kegiatan ekonomi berlanjut. Nah kita lihat angka-angkanya di semester 1 2022 ini pertumbuhan ekonomi kita baik sekali. 5,4% pertumbuhan year on year. Tapi bukan hanya pertumbuhan ekonomi dulu lah ya. Kalau kita bedah ternyata transportasi itu tinggi sekali. Kita lihat manufaktur juga meningkat. Pertanian kita harapkan lebih tinggi lagi nantinya. Nah, tapi bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Di perbankan, kredit kita meningkat tinggi. Ya, pertumbuhan kredit cukup tinggi. Lalu ketahanan perbankan kita, net NPL-nya relatif rendah terjaga. Dan selain itu di moneter kita, kurs kita juga kelihatan cukup stabil. Di antara negara-negara lain, pasar modal kita juga cukup masih sangat positif pertumbuhannya. Ini fundamental yang pasti dilihat oleh seluruh perekonomian, seluruh global. Dan kelihatan bahwa dengan fundamental seperti ini ya, ini kekuatan ekonomi kita terjaga. Namun resikonya ada. Resikonya apa? Resiko perekonomian hari-hari ini adalah dia agak bergeser dari resiko pandemi menjadi resiko global tadi. Perang menciptakan harga-harga komoditas yang naiknya tuh relatifly cepat. Ya, lalu kemudian harga komoditas juga naik cepat sekali. Namun yang kita lihat bukan hanya sekedar naik cepat, tapi volatilitas yang tinggi. Naik, turun, naik, turun. Ini menyulitkan. Menyulitkan yang namanya perencanaan. Kalau kita lihat harga CPO, pernah 1.800, sekarang 900. Kalau kita lihat harga nikel, pernah tinggi sekali, sekarang rendah, turun. Ini menciptakan dalam jangka pendek inflasi, namun dalam jangka menengah kesulitan untuk melakukan perencanaan. Nah, kita mesti meniti pelan-pelan, sadar dengan semua resikonya. Fundamental kita baik, resikonya menghadang resiko global. Ini dia situasi yang kita hadapi sekarang. Fundamental baik, resikonya resiko di tingkat global. Baik, lalu Pak tadi kan Bapak menyampaikan bahwa memang perekonomian kita ini di semester 1 ya khususnya kuartal 1 dan kuartal 2 ini mengalami pertumbuhan yang impresif begitu di atas 5%. Tapi kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pertumbuhan ini ditopang oleh sektor konsumsi begitu ya, utamanya pada masa Idul Fitri dan juga Idul Adha. Menurut proyeksi Bapak sendiri untuk kuartal 3 dan kuartal 4 ini akan seperti apa Pak pertumbuhan ekonomi kita? Nah, kalau kita lihat ya, apa yang terjadi di kuartal 2 kemarin. Kuartal 2 kemarin itu bulan Juli, ya, bulan April, Mei, Juni, itu konsumsi luar biasa tingginya. Saya senang sekali melihat angka konsumsi 5,5% itu luar biasa. Dan itu footnote lagi ya, itu di atas konsumsi tahun lalu Q2 kita yang juga tinggi. Ingat ya, tahun lalu Q2 kita adalah 7% lebih.
pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita 5,4% di atas 7% yang tahun lalu. Itu kan berarti tumbuhnya cepat sekali. Karena apa? Satu, tentu karena konsumsi. Konsumsi kita itu selalu merupakan 56% mayoritas dari PDB kita. Jadi PDB kita itu mayoritas konsumsi. Jadi kalau bayangkan kalau masyarakat itu tidak konsumsi, ya PDB kita itu ya anjlok atau pertumbuhannya itu tidak tinggi. Itu yang terjadi di 2020 dan 2021. Jadi kalau kita lihat konsumsinya tinggi, kita senang. Artinya kegiatan belanja sudah terbuka. Kita di kuartal 2 kemarin ada mudik Lebaran yang juga sangat baik sekali, lancar, tentu didukung oleh infrastruktur yang baik, harga BBM yang juga relatif murah, tidak ada kenaikan. Meskipun harga di luar negerinya gonjang-ganjing, tapi di dalam negeri harga BBM-nya stabil, kita buat stabil. Jadi kita ingin dorong terus konsumsinya ini. Ke Q3 dan Q4, ini adalah fundamental yang baik di semester 1. Ya kita lihat deh, kalau estimasi kita moga-moga pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih bisa di sekitar 5%, 5,2% secara keseluruhan. Moga-moga ini menjadi fundamental yang baik karena tahun depan kita memang akan menghadapi volatilitas yang lebih tinggi. Ya mulai sekarang pun volatilitasnya udah lebih tinggi, tapi fundamental semester 1 kita sangat baik. Moga-moga jadi fundamental yang baik. Baik Pak, lalu pandangan Bapak terkait kondisi dari APBN kita begitu Pak di semester 1 khususnya menghadapi harga pangan dan juga energi begitu Pak. Seperti apa Pak sebetulnya? Nah, kalau kita lihat angka inflasi, maka angka inflasi kita itu sangat terkendali saat ini 4,9% ya. Itu sangat terkendali kalau dibandingkan dengan negara-negara peer group kita yang lain ya. Nah, tetapi di dalam inflasi kita ada beberapa harga yang memang kelihatan sekali meningkat. Itu terutama harga pangan. Namun kita menganggap bahwa inflasi saat ini menjadi salah satu game changer kita. Game changer Indonesia. Kita harus bisa menjaga inflasi itu jangan naik dulu terlalu cepat. Supaya apa? Supaya pemulihan ekonomi itu bisa berjalan sepanjang mungkin. Nah, jadi beberapa jenis harga kebetulan di dalam setting Indonesia, ini beda dengan setting negara-negara lain. Di dalam setting Indonesia, beberapa harga, terutama harga energi, itu harganya ditentukan oleh pemerintah. Paling tidak untuk beberapa komoditas yang sangat basic, ya, listrik, lalu juga LPG, terutama yang 3 kg, bukan yang 12 kg, yang 3 kg. Listrik, LPG, dan juga BBM, terutama yang Pertalite, yang merupakan konsumsi banyak sekali dari masyarakat. Kita putuskan tahun ini APBN akan membuat harga-harga tersebut kita stabilkan. Artinya jangan naik. Tapi harus ada yang bayar. Ya kan? Kalau karena harga di internasional itu meningkat, pasti harganya sebenarnya meningkat, harga dalam negeri juga meningkat, tapi pemerintah memutuskan kita bayar, namanya membayar subsidi dan kompensasi. Nah, kita bayar sehingga kita ibaratnya itu ya, ini inflasinya kita beli. Dengan apa? Dengan anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah dari mana? Anggaran pemerintah kita mendapatkan windfall revenue karena harga komoditasnya naik. Jadi ada penerimaan yang meningkat, kita pakai sebagian untuk membayar subsidi dan kompensasi tambahan. Makanya total subsidi dan kompensasi totalnya itu bisa mencapai 502 triliun tadi seperti disampaikan Ibu Sri Mulyani. Baik, Pak, tapi sebetulnya langkah-langkah apa lagi yang diantisipasi oleh pemerintah begitu ya Pak untuk mencegah gitu beban subsidi ini semakin membengkak? Nah, tentu pertama kita mesti pastikan pasokan. Ya, jadi harus ada keyakinan bahwa PLN, Pertamina sebagai penyedia pasokan yang utama ya, kalau untuk yang BBM dan energi tadi, itu harus tetap bisa menjalankan fungsinya. Saat ini, kalau misalkan untuk Pertamina, tentu pasokan dari luar negeri harus lancar. Jadi kita bersedia bayar, tapi barang harus tersedia. Lalu kemudian untuk LPG, juga seperti itu.
Kemudian untuk PLN kita sudah memberikan beberapa kekhususan harga, termasuk untuk harga batu bara yang menjadi energi primernya PLN dan juga harga gas yang jadi energi primer. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kita mesti lanjutkan dengan beberapa antisipasi upaya-upaya untuk membuat supaya penggunaan energi itu makin lama makin efisien. Termasuk apa? Termasuk sekarang pemerintah mendorong kendaraan listrik. Sepeda motor listrik, mobil listrik itu banyak sekali mendapatkan insentif. Kenapa? Karena dalam hitung-hitungan kita, yang kendaraan listrik itu lebih efisien secara nilai rupiahnya dibandingkan kalau pakai BBM. Nah, ini kita teruskan. Kita juga punya upaya, kita sedang minta PLN untuk bekerja keras membuat kompor listrik untuk rumah tangga. Jadi ini juga harus diuji cobakan, disosialisasikan, mungkin terbatas dulu, tetapi kita berharap nanti akan bisa lebih masif lagi ke depannya. Ini banyak upaya yang kita lakukan untuk efisiensi ini. Baik.